warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumandang takbir tadi malam, terbayanglah wajah-wajah orang yang pernah kita diami rahimnya 9 bulan 10 hari. Dibesarkannya kita dengan tetes fluh keringat dan air mata. Dikeluarkannya kita ke alam dunia meregang nyawa. Nyawa taruhannya. Kalau dia masih ada pagi ini, dia masih hidup hari ini, pulang dari sholat ini, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, ciumlah kening dan kepala, karena surga ada di tapak kakinya. Kalau dia sudah tidak ada, kirimkanlah Al-Fatihah. Kalau dekat kuburnya, bawalah anak dan istri berziarah. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surat Yasin, bacakan Qul Huwallah, bacakan Al-Falaq, bacakan An-Nas, bacakan pangkal Al-Baqarah, bacakan ayat kursi ujung Al-Baqarah. Tutup dengan tahlil dan doa. Ajarkan anak-anak kita untuk berkasih sayang, sehingga mereka pun juga akan menyayangi kita. Andai kita gendong mereka dari rumah kita ini, kita bawa tawaf dan sa'i, kita bawa wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melantar jumrah ula, wusta dan aqabah, tak dapat menembus sekali teriakannya saat melahirkan kita. Ketika hati kita sedih, maka yang mengusirnya dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika tadi salat, kita mengucapkan nama Nabi Ibrahim dan keluarganya 4 kali. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa kita menyebut nama Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim berkurban bukan dengan unta. Nabi Ibrahim berkurban bukan dengan sapi. Nabi Ibrahim berkurban bukan dengan lembu. Nabi Ibrahim berkurban bukan dengan kambing. Nabi Ibrahim adalah puncak pengorbanan. Anak yang dia tunggu 86 tahun lamanya, menikah dengan Sarah, belum dikaruniai anak. Menikah dengan Hajar. Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim yang selalu kita panjatkan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Takbir berkata, 86 tahun. Rambut sudah menyala dengan uban. Washta'ala ra'su syaiba. Wahanal azmu minni, tulang-tulang sudah rapuh. Tapi Allah berkata, begitu kata takdir. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Anak itu diberi nama Ismail. Isma, kabulkanlah. Isma, dengarkanlah. Isma, terimalah. Ya Allah, Ismail, kabulkanlah doa ini ya Allah. Allah mengabulkan doa. Anak itu diberi nama Ismail. Lalu Allah SWT memerintahkan anak yang dilahirkan itu supaya diantarkan di samping Baitullah.
dari Palestina, Masjidil Aqsa, ke tanah haram Makkah, Al-Masjidil Haram. Meninggalkan anak sematawa yang buah hati belayan jiwa, dirindu dan disayang. Tapi Allah memerintahkan, engkau mesti tinggalkan dia di samping Baitullah. Allah ingin anak itu tumbuh di tempat yang suci, di tanah yang suci, di samping Baitullah. Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi diperintah, disuruh Allah, patuh kepada perintah Allah. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak, dari kejauhan dia tengok anaknya itu. Lalu Nabi Ibrahim minta kepada Allah, askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman, pasir, batu keras, kering kerontang. Jangankan pokok kayu, lumut pun tidak ada, karena tidak ada tetesan air. Sebelum Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, Hajar memegang ujung jubah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di tempat yang panas kering ini? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, Naam, ya, Allah yang menyuruh aku. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, Allah tidak akan meninggalkan, menyia-nyiakan kami. Yang meninggalkan kami ini pencari rezeki, yang meninggalkan kami ini makhluk, yang bersama kami di sini pemberi rezeki, yang bersama kami di sini adalah Allah. Kekuatan seorang perempuan yang katanya lemah, perempuan yang katanya makhluk tak berdaya, tapi saat itu perempuan luar biasa. Dia mampu berkata, idzan la yudayyi'ana. Pelajaran pertama yang kita ambil adalah bahwa mengangkat harkat, derajat, martabat perempuan. Perempuan adalah makhluk yang kuat. Perempuan itu bernama Hajar. Lalu kemudian setelah anak itu besar, ujian belum berakhir. Nabi Ibrahim diuji dengan tidak punya anak, dia sabar. Diuji meninggalkan anak, dia kuat. Ini ujian terberat. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab anaknya? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar. Pelajaran yang kedua, perempuan yang salihah akan melahirkan anak yang kuat, anak yang patuh, anak yang taat, anak yang berbakti kepada orang tua, sampai pada puncak pengorbanan adalah kematian. If'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah, sembelihlah aku, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hari ini anak-anak kita digoda dengan internet, digoda dengan seks bebas, digoda dengan LGBT, maka tidak ada cara kecuali menghadirkan seorang ayah, sosok Ibrahim alaihissalam. Tapi yang tidak kalah penting adalah sosok Hajar, seorang ibu yang luar biasa. Apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan? Kita hanya bisa berkata, Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir, kami semua hanya kembali kepada-Mu. Puncak dari ketauhidan adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah serahkan pada Allah, puncak daripada tauhid adalah diam, tidak lagi mampu berkata-kata. Idza daqat 'alaika dunya, kalau sempit dunia, maka katakanlah ya Allah. Tak ada lagi kata-kata selain ya Allah. Ketika sejuknya pisau itu sudah sampai di leher Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim tinggal menariknya saja dengan satu tarikan. Tapi saat itu takdir berkata lain, fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Itulah maka kita berkurban seekor kambing, berkurban seekor sapi, berkurban seekor unta. Allah tidak minta anak kita. Kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu derajat kualitas iman kita jauh di bawah Ibrahim alaihissalam. Allah hanya minta sapi kita, Allah hanya minta kambing kita, Allah hanya minta lembu kita.
Kalau tidak mampu hari ini tanggal 10, besok tanggal 11 masih bisa. Tanggal 12 masih, tanggal 13 setelah asar masih bisa. Sebelum azan maghrib berkumandang. Begitulah kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban bukan sekedar makan kambing, makan sapi, makan lembu, makan unta. Berkurban bagaimana leher kita terasa enak, makan makanan yang enak. Orang beriman tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalaupun beriman, imanmu belum sempurna. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau kita tidak suka makan daging merah karena penyakit, kalau kita tidak mau makan daging kambing karena takut kolesterol darah tinggi, bagikanlah ke kawan kita, sahabat kita. Cukup hanya satu suapan. Maka Nabi setelah menyembelih kambingnya, lalu kemudian Nabi akala min kabidi udhiyati, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Itulah sunnah. Ambil hatinya, cuci bersih, beri jeruk supaya tidak amis, beri garam supaya ada rasanya. Setelah itu makanlah satu suap, hanya sekedar mengambil barakah littabarruk. Setelah itu wa at'imul ba'isal faqir, bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, du'afa, orang tidak mampu. Bagi mereka memakan makanan daging itu adalah sesuatu kenikmatan yang luar biasa. Mengukur iman bukan berapa kali ke tanah suci Makkah, haji dan umrah. Mengukur iman bukan berapa kali tahajud malam. Mengukur iman, apakah kita merasakan perasaan saudara kita yang belum makan enak. Orang beriman la yabitu syab'anan, tidak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah hikmah dari kurban. Maka kurban tidak bisa ditebus dengan uang. Kalau ada orang yang tidak mau berkurban, cukup dengan duit dia bayarkan. Itu namanya infak. Infak namanya. Tidak bisa digantikan kurban ini dengan infak. Jangan memandai-mandai membuat-buat syariah. Man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang membuat-buat ma laisa alaihi amruna, tidak diperintahkan, tidak berikan contoh, fahuwa rad, maka amal itu ditolak. Allah hanya memerintahkan kita hari ini, besok sampai tanggal 13 menyembelih kambing, sembelih kambing. Anda tidak mampu, kita disuruh bertakbir, memuliakan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nabi mengambil kambing yang pertama, lalu Nabi menghadapkan kambing itu ke arah kiblat. Bahkan Nabi SAW bikabsyaini, Nabi berkurban 2 ekor kambing domba. Amlahaini, akranaini, bertanduk. Amlahaini, putih bersih, kambing yang paling disayang, paling yang disuka, itulah yang kita berikan. Akranaini sudah bertanduk, sudah berumur. Kalau kambing biasa usia 2 tahun, kalau kambing domba 1 tahun masuk usia kedua. Kenapa kambing yang sudah berumur, kenapa sudah bertanduk? Supaya dagingnya lezat, nikmat. Jangan sampai daging yang tidak berkualitas, yang sakit-sakitan, yang kurus. Lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Kusembelih kambing ini untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil boleh berkurban untuk orang meninggal dunia. Karena ketika itu Khadijah sudah meninggal dunia. Berkurban untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, baik, tidak salah, sebagai salah satu bentuk kepedulian, tanda kita teringat kepada orang tua. Saat datang menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah wahai Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberikan air minum. Masak, undang kawan, jiran, tetangga, sahabat, bersilaturahim. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Hari raya kurban bukan sekedar makan daging. Hari raya kurban adalah silaturahim. Man ahabba ibusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hari kurban bukan sekedar menyembelih. Hari kurban bukan sekedar mendengar khutbah. Hari kurban bukan sekedar sholat. Hari kurban adalah bisa tersenyum, tertawa, bahagia, bercengkrama, bercerita, makan bersama.
Siapa yang menyambung tali silaturahim, wasalahullah, dia menyambung hubungan dengan Allah. Man qata'ani, siapa yang memutus tali silaturahim, qata'ahullah, dia sudah memutus tali hubungan dengan Allah. Silman qata'aka, orang-orang yang dulu sombong, angkuh, sambung silaturahim dengan dia. Orang yang sanggup menyambung silaturahim dengan orang baik, baik dibalas baik, biasa. Tapi orang-orang yang bakhil, kita balas dengan memberi daging kambing. Orang yang pelit, kita balas dengan kebaikan. Itulah makna silaturahim. I'ti man haramaka, orang yang dulu tidak mau menolongmu, tidak mau berbagi, lidahnya kasar, lapangkan dadamu, ulurkan tangan, berikan senyuman, berikan daging kambing. Itulah kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau hatimu rasa sakit, dendam, kesumat, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kau rasa dirimu sudah besar, aku yang berkurban, aku yang mengundang orang, Allahu Akbar kabira, yang besar itu Allah. Kalau kau dipuja-puji orang, yang layak dipuji cuma Allah, walhamdulillahi katsira. Kalau kau rasa dirimu suci, aku bersih, aku ahli ibadah, wa subhanallahi bukratan wa asila, yang suci itu hanya Allah. Engkau penuh dengan dosa, penuh dengan silap, penuh dengan salah. Ma'amila adamiyun amalan, tidak ada amal yang paling utama dilaksanakan anak Adam manusia pada hari ini min iraqatin dam. Amal yang paling utama adalah menumpahkan darah, darah kambing, darah sapi, darah unta. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing, sapi, lembu, unta akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa aslafiha, dengan kukunya. Tanduknya, bulunya, kukunya sampah, tidak dimakan. Tapi tanduk, bulu dan kuku akan datang bersaksi pada hari kiamat bahwa orang ini sudah beramal. Kalau tanduk, kuku dan bulu bersaksi, bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan hatinya? Bagaimana dengan jantungnya? Bagaimana dengan tulangnya, lemaknya, kepalanya, ekornya, kulitnya? Semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan. Ketika pisau sudah mengiris leher sapi, kerbau, lembu, unta, kambing, darahnya menetes ke tanah. Darah itu begitu cepat menetes ke tanah, tapi ada yang lebih cepat. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a min al-ardi. Sebelum darah itu menetes jatuh ke tanah, ampunan Allah sudah turun kepada orang yang berkurban. Selama ini kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, astagfirullah, tapi ternyata ada yang lebih cepat. Dengan meneteskan darah hewan kurban, fatibu biha nafsan, sucikan diri kamu dengan berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyebut nama Ibrahim bukan hanya sekedar menyebut nama Ibrahim, mengikuti kesabarannya, sabar ketika diuji, sabar ketika mendapatkan seorang anak, dan anak itu diminta oleh Allah, dan balasannya adalah rezeki yang tidak putus. Kalau hari ini orang meminum air Zam-Zam, itu adalah perjalanan keluarga Ibrahim, Sarah, Hajar, yang berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dalam sholat tadi kita katakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allah mengatakan, maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, Ibrahim adalah orang yang condong kepada kebenaran, musliman, dia berserah diri kepada Allah, wa makana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyembelih lembu, menyembelih kambing, menyembelih unta, menyembelih sapi, kita tidak hanya sekedar menyembelih binatang, kita sedang menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Ada sifat-sifat haiwan dalam diri kita. Egois, mementingkan diri sendiri, menanduk ke depan, menginjak ke belakang, menyikut ke kiri dan ke kanan. Sifat binatang. Pada saat menyembelih binatang, maka kita sembelih sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat keserakahan, sifat-sifat ketamakan yang ada dalam diri kita. Maka kita buang sifat itu semua. Kalau sapi ini menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri dan ke kanan,
dia akan disembelih tak lama lagi dan dagingnya dinikmati 10-100 orang. Tapi manusia yang tamak, yang serakah, yang tak pernah cukup, maka dia hanya akan menjadi beban masyarakat, menjadi sampah masyarakat. Jangan sampai kita hanya menjadi sampah masyarakat. Maka saat menyembelih itu kita sedang membersihkan diri kita. Darah, asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah, darahnya ditumpahkan. Kita disuruh mempersaksikan penyembelihan hewan. Mengapa? Karena saat itu kita sedang melihat lembu sakaratul maut. Lembu akan mati dan setelah itu lembu bebas dari segala penderitaan. Malam tadi lembu kena hujan, hari ini dia tidak lagi kena. Lembu akan mati, berakhir, selesai. Tapi manusia kalau mati belum berakhir, masih ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, masih ada azab atau nikmat kubur, masih ada ditiupkan sangkakala berbangkit di padang mahsyar, masih ada meniti titian siratal mustaqim, masih ada menerima catatan amal baik dan buruk. Ketika semua binatang, semua hewan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkata semua binatang, kunu turaban, jadilah kamu jadi debu, jadi tanah. Maka lembu, kambing, sapi semua berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Apa maksud kalimat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba? Andai aku menjadi tanah, andai aku dulu binatang, maka di akhirat aku menjadi tanah. Tapi karena manusia tidak menjadi tanah. Manusia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata yang keluar dari mulut illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, ada malaikat kiraman, ada malaikat katibin. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Hari ini cukup print out, cukup buku catatan itu yang menjadi saksi. Ketika buku catatan itu dibuka, sampulnya dosa, isinya dosa, sampai halaman terakhir pun dosa. Apa kata mereka? Mali hadzal kitab, kenapa buku ini la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, semua yang besar, semua yang kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sebesar biji sawi, sebesar ujung pisau, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menutupnya kecuali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bersihkan diri dengan istighfar, astaghfirullahalazim. Tidak ada yang bisa menolong di hadapan Allah. Hari ini kita ada kawan, ada istri, ada suami, ada anak, ada sahabat, ada jiran, ada tetangga. Yauma yafirul mar'u min akhi, hari itu orang lari dari saudara kandung. Wa ummihi, ibu lari dari anak. Wa abi, ayah lari dari istri. Wa sahibatihi, istri lari dari suami. Wa bani, anak-anak lari dari orang tua. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni, setiap orang mempertanggungjawabkan semua amalnya di hadapan Allah. Sapi-sapi, lembu-lembu meregang nyawa, bersimbah darah, selesai. Tidak ada pertanyaan mungkar nakir, tidak ada azab, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Tapi kita yang sudah tertakdir menjadi manusia, kita diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kita akan diminta tanggung jawab tentang anak-anak kita. Hari ini hari merenung, kapan kita terakhir mendidik anak kita sholat, kapan terakhir kita mengajak anak kita ke masjid, kapan kita melarang mereka untuk tidak keluar malam, kapan kita menasihati mereka untuk tidak pacaran, punya hubungan sebelum nikah. Kita akan diminta tanggung jawab. Orang tua tidak hanya sekedar memberi makan, tapi juga membahagiakan anak dengan pendidikan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Orang-orang yang tahun lalu sholat bersama kita,
tahun ini tidak lagi ada. Yang tahun lalu satu saf di samping kita, kalau kita pulang ke rumah dia masih ada, hari ini tidak lagi ada bersama kita. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tahun depan kita masih sholat Idul Adha? Tidak ada satupun manusia yang bisa menjawab. Bisa jadi ini Idul Adha kita yang terakhir, bisa jadi ini sholat kita yang terakhir, bisa jadi ini salaman kita yang terakhir. Kita pun semua akan mati menghadap Allah. Innaka mayyitun, engkau mayat. Wa innahum mayyitun, mereka pun juga akan menjadi mayat. Berapa lama Fir'aun berkuasa? Mati. 400 tahun Namrus berkuasa, mati. Betapa kayanya Qarun, mati. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita bawa? Innal insana lafi khusr, manusia rugi, illal ladzina amanu, kecuali yang membawa iman, wa amilus shalihat, membawa amal saleh. Orang beriman tidak mau masuk surga sendirian. Wa tawashaw bil haqq, mengajak kawan, mengajak jiran, mengajak sahabat, mengajak tetangga. Wa tawashaw bil haqq, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, saling nasihati dalam kesabaran. Mau ikut dengan cara Fir'aun silakan, mau mati dengan cara Qarun silakan. Kita semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal ahzab wahdah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhihi al jamaah. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa farrij jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma فعل الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.